pertama, kedua, dan seterusnya gagal. Bapak tidak pernah berpikir akan masuk akabri. Mengulang lagi tes dari awal. Halo pemirsa, apa kabar? Kembali lagi kita berjumpa di Secakir Teh, pasti di Pasti Laku TV. Episode kali ini masih bersama saya Dewi Leba dan saya tidak sendirian nih pemirsa karena saya sudah kedatangan tamu yang luar biasa dan kita siap untuk membahas tentang success story beliau atau mungkin adakah tips-tips beliau yang berguna bagi pemirsa Secangkir Teh. Langsung saja Dewi memperkenalkan narasumber Dewi pada hari ini. Danyon Arbet 20155 GS Badika Yuda Udayana Letkol ARM Bobby SIP. Betul Pak? Betul sekali. Iya, boleh izin saya panggilnya Pak Komandan atau Komandan, izin Komandan, baiknya bagaimana nih Pak? Ya, kalau kami biasa dipanggil prajurit, Bapak Komandan. Oh, Nah, prajurit Bapak Komandan. Kalau kami warga sipil baiknya panggilnya gimana nih Pak? boleh Bapak Bobi, boleh Mas Bobi. Iya. Boleh Pak Bobby, Kalau boleh. Mas Bobi kan kita rasanya kita Lebih dekat ya kenal ya, dengan oke. masyarakat kita, lebih apa namanya, nggak terlalu Ada ya jenjang. ada jarak gitu. Iya, Oke, berarti saya panggilnya Mas Bobby boleh ya. boleh. Oke Mas Bobby apa kabar? Baik baik. Terima kasih banyak sudah hadir di studio Secangkir Teh pada hari ini. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut lagi, saya ini penasaran dengan perjalanan karir Mas Bobby. Boleh ceritakan sedikit kan mungkin cita-citanya sebelum menjadi sosok Pak Bobby seperti saat ini? Kita flashback dulu nih kepada berapa puluh tahun yang Iya. lalu. Silahkan Pak Mhm. Bobby. Jadi saya adalah putra pertama dari 2 bersaudara. Bapak saya seorang militer, militer dengan korps CPM. Bapak saya dari prajurit dengan terakhir pangkat kopral. Jadi saya dulu dari kecil senang dengan adanya seperti ada film militer atau mungkin iklan-iklan militer, saya senang sekali sehingga saya tertarik melihat bapak saya seorang militer. Saya mulai tergugah harus jadi militer pengganti orang tua saya, sehingga saya bercita-cita mau masuk TNI harus belajar. Saat itu kami di Kendari adalah di Kecamatan Wotobi. Itu adalah suatu tempat lahir kami, lahir saya di Wotobi ini. Sehingga kami lihat memasuk tentara itu atau akabri itu harus anak IPA. Harus anak IPA. IPA. Ya masih pembagian kelas ini ya, Iya, jurusannya. betul. Jurusannya IPA. Sehingga kami ambil IPA dengan ada ketentuan NEM-nya yang harus Harus. masuk di bawah harus 41 ke atas. Sehingga kami belajar ya mencapai dapat NEM itu dapat NEM 42. Wah 40 di atas 42 ketentuannya lagi pada. ketentuan. Karena standarnya 41 sehingga kami dapat NEM 42. Kami bilang bersyukur bisa masuk. Nah, kami mencoba tes Akmil. Kami tes Akmil pertama, kedua, dan seterusnya gagal. Kami juga pernah daftar Tamtama, pun Bintara dan Perwira. Tapi Tuhan mengendaki lain, kami masuk Akmil. Tahun 99 kami lulus tahun 2003. Jadi kami Akmil 2003. Akmil 2003. Ya, Kalau dengar dari cerita Bapak tadi bahwa beliau ini adalah anak pertama ya, ya anak putra pertama. pertama. Putra pertama dari keluarga yang ternyata juga dari circle yang sudah ada di lingkup TNI ya Pak Betul, ya. betul. Dan cita-citanya ingin menjadi untuk atau memperpanjang tangan dari apa yang sudah dilakukan oleh orang tua. Betul, Padahal kan tahu juga nih Pak ada suka dukanya ya. betul Dan banyak. itu tidak gampang. Tapi Banyak bagaimana sekali. nih Pak? Ada yang motivasi juga untuk kayak harus survive, harus menggapai impian sebagai seorang TNI seperti apa nih Pak? Siapa sosok di balik yang memotivasi Pak Bobby? Di balik itu adalah ayah. Mmm. Ayah. Ayah sebenarnya pingin kamu nak jadi tentara saja. Tentara. Bapak tidak pernah berpikir akan masuk akabri. Tidak akan berpikir masuk akabri karena saya adalah anak prajurit yang mau masuk akabri itu susah. Saat itu susah. Dan Memang kok sudah ketentuannya susah atau bagaimana nih, ya Pak? memang sangat sulit untuk masuk ke sana. Harus benar-benar berapa harus banyak tes-tes yang akan dilalui.
Dan itu dari segi saja kami atau tes masuk saja itu kan ada satu persyaratan yang harus Lakukan juga, dilalui ya juga. di syarat itu harus dipenuhi. Contohnya tadi harus anak IPA, Anak IPA, harus NEM-nya sekian. Sedangkan saat tinggi itu segala macam, kalau physically tinggi, aman ya? ya tinggi juga harus. Saat itu harus 163 163 untuk pria? pria. Jadi dari segi fisik, jadi tesnya memang banyak. Harus masuk semua tes itu, mulai dari tes kesehatan harus sehat, habis itu tes kesemaptaan atau jasmani, postur semua, habis itu tes akademik, dan ada tes tantohir itu pun di daerah, dan ada lagi di pusat, mengulang lagi tes dari awal sampai terakhir lagi. Itu pun kalau kita di daerah, kita tes dari berbagai sekolah yang ada di daerah tersebut atau provinsi tersebut. Setelah lulus baru dites di pusat, itu sudah bergabung seluruh Indonesia. Jadi semua peserta itu ada sekitar 3.000 lebih. Itu masih tahap seleksi lagi atau Tahap seleksi. belum tentu sudah langsung Ya, bergabung ya berarti? bergabung. Sudah 3.000-an, sekitar 3.000-an. Butuh proses panjang, Pak. Banyak Sempat prosesnya. ada keinginan untuk kayak, aduh kayaknya saya bukan di sini ditakdirkan. Ya. Sempat ingin menyimpang ke cita-cita yang lain atau gimana deh? Kalau cita-cita yang lain, saya cuma pilih satu, TNI. Oh, tetap TNI Tetap harga TNI, mati. harga mati. Luar biasa deh. Jadi mungkin ini juga salah satu tips buat pemirsa secakir teh yang ingin mengikuti jejak Pak Bobby nih ya, bisa diikuti bahwa jangan sampai terkecoh. Kalau cita-citanya sudah apa? Fighting terus, survive terus Betul. untuk mengejar cita-citanya. Kalau dari tamat SMA kemarin nih Pak, sempat diceritakan tamat SMA akhirnya masuk ke jurusan IPA dan masuk Akmil, proses perjuangannya seperti apa, Pak? Untuk proses perjuangan saya itu benar-benar ya banyak sukanya, banyak dukanya sih. Karena benar-benar kita pertama kami adalah dari kena SMA dari kampung, kan perlu kita bersaing dengan SMA dari kota, otomatis kan akademiknya atau materi pelajarannya Dengan anak kota pasti agak ya sedikit berbeda ya. minder, insecure Jadi ya. dengan adanya ini ya tetap kami optimis. Kalau Tuhan mendaki ya pasti akan masuk. Jadi intinya adalah kita mau tentara adalah optimis, harus optimis dan harus banyak belajar. Dan intinya adalah banyak belajar dan optimis, jaga kesehatan. Kita juga pintar, tapi kalau enggak sehat juga tidak akan bisa masuk, karena satu syarat masuk tentara itu harus sehat dulu. Sehat Event dulu. Mata Rabun pun tidak bisa Tidak ya? boleh. Iya. Harus dari cacat sedikit badan tidak boleh. Boleh dikatakan hampir sempurna. Mas tentara harus. Karena dia memegang tanggung jawab yang Betul. besar. Karena apabila jadi seorang pemimpin, kita bukan artinya sempurna, pasti punya kekurangan, tapi minimal postur kita harus sempurna. Perjalanan karir dari Akmil. Setelah dari Akmil Pak, kira-kira perjalanan karirnya penempatannya di mana dan bagaimana nih Pak sampai ke titik saat ini, boleh berbagi sama kita pemirsa Betul. secakir teh, silakan. Setelah saya selesai dari pendidikan Akademi Militer Tahun 2003 ya? 2003, Iya. kami dapat penempatan pertama adalah karena ada program dulu, Bapak Kasat dulu Paria Misat Yakudu. Beliau ada program tamatan Akademi Militer langsung jadi Dan Ramil. Komandan Koramil. Koramil. Jadi Dan Ramil itu kami kebetulan kena di Kodam 1 Bukit Barisan. Kodam 1 Bukit Barisan Medan, Sumatera. Di sanalah kami ditempatkan pertama untuk pemberian jabatan yang terbaru. Ternyata kami kena di Dan Ramil Pulau Anambas. Pulau Anambas itu adalah tempatan di sampingnya dengan Pulau Batam. Oh, sudah mau perbatasan Ya, dengan sudah ini. masuk Natuna. Oke, Sudah Natuna. masuk wilayah Natuna. Dari situ kami di Natuna, kami menjabat Dan Ramil 1 tahun 2 bulan di Pulau Natuna. Setelah kami selesai Pulau Natuna, kami dapat skep baru untuk menjabat sebagai komandan peleton. Komandan peleton masuk di Kodam
5 Brawijaya. Jenjang karirnya sudah semakin ini ya Pak, Ya, semakin sudah bertahap. mulai bertahap. Berapa tahun tuh Pak dari awalnya sebagai Danramil? 1 tahun 2 bulan. 1 tahun 2 Iya. bulan langsung dikasih kepercayaan. Kepercayaan. Itu dilihat dari apa nih Pak, sehingga Bapak langsung dikasih kepercayaan memegang jabatan Itu tersebut? karena program dari Bapak Jenderal TNI Riamisat, Mhm. Purnawiran Riamisat, itu program beliau yang tamatan akademi militer dicoba Oke. langsung terjun ke teritorial jadi sebagai komandan Koramil. Pasti ada tahapan seleksi juga ya, dan salah satu yang terpilih Pak Saat Bobi itu itu gimana? saat itu tidak ada seleksi. Oh langsung Memang sistem langsung masuk menunjuk. sistem petunjukan. Oke. Hanya nanti dibagi se-Indonesia Raya. Disebar se-Indonesia Raya. Jadi kebetulan kami dikenanya pas di Kodam 1 Bukit Barisan. Medan kodamnya, koremnya di Pekanbaru, kodimnya Tanjung Pinang, dan ramilnya di Kepulauan Anambas atau di wilayah Natuna. Iya. 1 tahun 1 tahun 2 bulan. setelah dari situ Pak gimana Kami tuh, Pak? masuk ke Komandan Peleton di Armet 1. Oh sudah mulai Iya, bergabung dengan Armet 1 Kodam 5 Brawijaya, sekarang jadi Kostrad. itu untuk menaungi berapa provinsi tuh kalau boleh tahu? Kalau yang sebelumnya kan dulu kan masih kayak kalau Udayana kan Bali Nusra. Ya. Kalau yang tadi Bapak jelaskan itu Kodam apa tadi? Kodam Bukit Barisan. Iya, Bukit Barisan. Apa hanya untuk wilayah itu saja atau ada juga menaungi beberapa provinsi lainnya? Ya, Kodam Bukit Barisan membawahi adalah mulai dari kota Padang sendiri. Oh, Padang Sumatera Barat. Masuk Sumatera Barat, masuk Pekanbaru, Oh, wilayahnya wilayah Sumatera. masuk Batam. Jadi wilayah seluruh Kodam yang paling luas adalah wilayah Kodam 1 Bukit Barisan itu. Oh, Bukit Barisan. Sampai Natuna dia. Jadi wilayah sangat cukup luas sebenarnya, cukup luas. Oke, setelah itu Pak Setelah itu jenjang kami karirnya? masuk dipercayakan sebagai Danton, masuk ke batalion. Pak, dengan Ini pangkat Letnan 2, kami masuk jabatan Danton, masuk Armet 1 105 di jajaran Kodam 5 Brawijaya. Sampai kami di sana sampai jabatan Danton 1, kami kedua jabatan perwira munisi, habis itu jabat sebagai Pasi Intel, habis itu jadi Danki atau Danrai di sana. Habis itu kami diberikan kepercayaan lagi, ditarik di Korem 083 Baladika Jaya di Malang. Korem Malang. Di Korem Malang itu kami jabat mulai 2011 sampai 2014. 4 tahun. Ya. Sebagai jabatan sebagai Dantim Intel Korem. Setelah kami itu kami di Kelapa. Habis di Kelapa jabatan baru, ternyata dapat tugas baru sebagai Pasipers Korem 174 Animti Waningga, berada di Kabupaten Merauke. Oh, wilayah paling Ya, timur paling lagi ya. timur, Merauke. Itu di bawah Kodam 17 Cendrawasih. Wilayah Merauke. Ya, 17 Cendrawasih, Papua. Itu tahun berapa Pak? Tahun 2015 sampai 2018. 2015 sampai 2018. Oh, ini sudah mulai ke wilayah timur ini berarti Ya, perjalanan karirnya. karir. Kayaknya ada potensi di wilayah timur Indonesia. Setelah itu Pak dari 2015? Dari 2015 kami di sana, kami ditarik lagi untuk beri kesempatan untuk Sesko. Kami masuk dulu di Pusen. Kami jabatan baru sebagai Kepala Penerangan Pusat Persenjataan Artileri Medan di Bandung, berada di Bandung. Tempatnya di Cimahi. Ya. Pusen itu di Cimahi. Kami diberikan kesempatan menjabat sekitar 7 bulan. Sebetulnya diberi kesempatan untuk ikut tes Sesko. Oh. Sesko. Itu sekolah lagi atau gimana Pak? Sekolah. Oke. Ya. Lama Sekolah sekolahnya Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat. Sekolah tertinggi Angkatan Darat. Jadi kami kesempatan untuk Sesko oleh komandan kami. Dinyatakan lulus. Kami mulai melaksanakan Sesko. Setelah Sesko 11 bulan baru muncul skep baru, jabatan baru
sebagai Pabandia PAM Di wilayah mana lagi tuh, Pak? di Mabes TNI Oh, Mabes TNI. bersama dengan Bapak Hadi. Oh, Ya, iya. Panglima TNI Pak Hadi. Setelah di situ 2 tahun, 2 tahun di situ muncul skep baru. Skep baru masuk keluar langsung jadi Pamen Mabesat, Mmm. ditarik oleh Mabesat. Mabesat untuk memberikan suatu penghargaan yang tidak saya kira-kira adalah sebagai Danyon Army 20 GS 155. Badika Yuda. Ya, Badika Yuda ini Mhm. adalah ini batalion yang pertama yang harus dibentuk di daerah Kupang, NTT. Ini adalah pertama armet yang ada di sini, diberikan kepercayaan kepada kami. Kami juga kaget juga saat itu diberikan kesempatan untuk memimpin di batalion Armet 20 ini. 20155 GS. 155 GS. Oke, ini kita sudah beralih ke pembahasan beliau sebagai Letkol ARM atau Letkol Ya, Armet ya, Pak ya, Bobi ya. Berarti di Kupang ini first time atau perdana ada Armet di Kota Kupang. ya. Kenapa Kota Kupang baru dipilih dan hadirnya Armet di Kota Kupang di tahun 2021 kah? 2020 pembangunannya sudah Sudah memang berjalan, sudah berjalan running. 2018. Iya, tapi serah terimanya atau peresmiannya Peresmian jabatan. bulan Mei tanggal 19 Mei 2022. 2022. Oke, kenapa nih Pak Kota Kupang akhirnya sekarang memiliki atau wilayah Nusa Tenggara Timur ya bisa dikatakan ya Pak ya? Ya. Ada Armet. Itu bagaimana sih Pak, boleh cerita sedikit kepada kita background hadirnya Armet Ya, di sini? jadi di sini kenapa mungkin dari pimpinan atas baik dari TNI sudah menempatkan untuk batalion Army 20 di sini. Pertama adalah karena dekat perbatasan. Oh iya, wilayah Dekat dekat perbatasan kita dengan Timur Leste. Timur Leste. Ya. Sehingga dari pimpinan TNI menempatkan batalion Army 20 ini beradanya di Kupang. Sehingga mengantisipasi hal-hal mungkin kalau apabila ada Yang ini tidak diinginkan. ya bisa minimal kita bisa bertahan di sini. Kalau Armet mungkin bisa dijelaskan kepada kita warga sipil atau kaum Ya. awam yang tidak paham dengan Armet ini, dia ini sebagai lembagakah atau sebagai tupoksi yang tersendiri dalam menjaga keamanan dalam memerankan alutsista kah? Atau seperti apa sih Pak kehadiran Armet ini? Bisa kasih pencerahan sedikit kepada kita warga sipil agar paham gimana Oke, deh Pak? Oke. Jadi batalion Armet ini memang adalah artileri Medan ini mempunyai senjata yang memang kaliber besar. Ya, kaliber besar. Dengan jarak tembak itu kita sampai 39 km. Wow, 39 kilometer. Dengan senjata kita dengan adanya di sini. Jadi ini senjata Caesar ini, Caesar Mbak 155, makanya dikatakan GS. Itu GS gerak sendiri. Oh, GS gerak sendiri. Dia sudah gerak sendiri. Udah ada sensor motoriknya tersendiri ya berarti ya? Sudah sistemnya semua sudah elektrik semua. Dia tidak bisa manual. Apabila mungkin sistem ini bisa kita menggunakan manual. Jadi dengan kendaraan tersebut sendiri itu beban berat satu kendaraan itu 17 ton. 17 ton. Yang mobil besar itu bukan sih Ya, Pak? Iya, betul. yang sering kita Yang lihat. ada larasnya itu Iya. ya. Oh, itu jaraknya 9 km. Bisa pun berubah tergantung dari munisi yang diberikan nanti. Bisa lebih dari itu. Bisa dengan ada yang memegang kendali ataupun dia bisa sensor motoris tersendiri? Iya. Oke. Menarik sekali ya Pak ya. Iya. Saya juga baru tahu ternyata 37. Tapi ya kita Mersat Kupang ini cukup bangga. Jadi batalion 155 GS ini adanya cuma ada 3 kota saja. Untuk se-Indonesia dan salah satunya di Kota Kupang. Kota Kupang. Wow, salah satunya di Kota Benar. Kupang. Dan kenapa Kota Kupang dipilih? Karena salah satu alasannya yakni dekat dengan daerah perbatasan, Betul negara sekali. perbatasan Ya. Timor Leste. Betul. Jadi batalion ini adalah senjata Caesar 155 ini adanya satu berada di Armet 9 Purwakarta. Oh, Purwakarta. Ya. Yang kedua batalion Armet 12 berada di Ngawi, Jawa Timur. Jawa Timur. Yang ketiga adalah di Wilayah Provinsi Indonesia Timur. NTT. NTT, Kota Kupang. Tempat kita di Naibonat sana. Di kompleks Brigif
Oh iya, yang di 20 pinggir jalan itu kan ya? Brigif ya, Kalau dari arah Keva itu dia di 21 sebelah Komodo ya. kiri. Iya bukan sih, Betul, Pak? yang Iya, di sebelah kiri sebelah kiri. bergabung di Brigif Komodo, Brigif 21. Kita sambil minum dulu Pak Bobi, boleh Iya, kita terima kasih. share karena secangkir teh harus sambil minum. Betul. Jadi Iya, Mbak. sambil pemirsa juga membayangkan ini, kira-kira kapan ya bisa melihat alutsista ini dengan sudut pandang atau jaraknya 39 Ya, kilometer ya. Namun itu juga tidak digunakan sembarang ya Pak ya, tidak betul, digunakan asal ya. Tapi betul. kalau warga sipil bisa nggak sih Pak ada dalam suatu saat atau pameran kah dilibatkan untuk melihat langsung bisa tidak atau Bisa, dimungkinkan tidak nih Pak? bisa. Kemarin sempat HUT RI yang ke-77 77? Mhm. kita pamerkan di kantor bupati, halaman Oh, kantor bupati. Masyarakat yang ikut upacara antusias dan berfoto baik di senjata meriam maupun rantis kita yang ada di televisi ini, ada mhm. rantis komodo, rantis Oke, komodo. ini ya. Ini rantis komodo buatan kita sendiri loh, Oh bukan diambil dari bukan dari luar. bukan Ini dibeli dari buatan luar? kita sendiri, Pindad, punya Indonesia sendiri. Di Cimahi ya biasanya atau di Ini mana di Bandung, pembuatannya? Oh, di Bandung, di PT Pindad, mhm. PT Pindad. Oke. Berarti Iya. bangga juga ya, Harus bangga. punya alat Ya, sendiri, punya buatan sendiri, desain buatan karya anak bangsa sendiri-sendiri, anak sendiri bangsa sendiri. juga, dan ternyata bisa juga kemarin ya di Kabupaten Kupang, Ya, karena dia wilayahnya dekat betul. dengan atau di bawah naungan Kabupaten Kupang ya, Ya, makanya pamerannya di betul. sana. Dekat ya, dekat dengan kita sekitar dari satuan cuma 2 kilo. Mhm. 2 kilo. Mungkin nanti bisa juga kali ya pameran di Silakan Mbak, sini, mudah-mudahan amin. ya diberi kesempatan kita ada permintaan dari pimpinan untuk mungkin kita bisa artinya ada acara pameran kita mungkin dari TNI mungkin pas hari 5 Oktober itu, Oh iya benar, biasanya 5 ada Oktober pameran-pameran ya. pameran, kalau memang kami diperintahkan untuk memamerkan, kami akan pamerkan alutsista kita, baik kendaraan kita Komodo maupun meriam Caesar 155. Ada berapa unit sih Pak di sini? Apa dia Kalau pembagiannya? meriamnya ada sekitar 18 unit. 18 unit. Ya, 18 unit atau 18 pucuk. Biasanya 18 by pucuk. request atau memang sudah dipatenkan? Setiap daerah dia punya begini wilayah Itu sudah coba. paten. Oh sudah Sudah paten. paten. Kendaraan Komodo kita itu ada 17. Satu kendaraan pendukung. Jadi semua berjumlah 36. 36. Hmm. Armet. Tapi boleh jelaskan Pak kepada warga sipil untuk lebih paham tentang kehadiran Armet di sini dan tupoksinya seperti apa, silakan nih Pak Bobi. Iya. Jadi kehadiran kami di sini ya pertama adalah dengan adanya batalion ini, pertama kita menjaga perbatasan wilayah. Intinya adalah menjaga perbatasan wilayah karena dikenal Armet ini adalah memiliki senjata berat. Mhm. Ya, senjata berat. Orang bilang kita adalah senjata bantuan tembakan. Jadi sehingga dari pimpinan atas dibentuklah batalion Armet di Kupang karena berbatasan dengan negara Timor Leste. Timor Leste. Iya. Jadi dengan kehadiran sini pertama yaitu tadi menjaga perbatasan, kedua biar masyarakat tahu bahwa senjata di sini ternyata tentara kita ini beragam. Mhm. Di sini kan sudah ada infanteri, Mhm. sudah ada kavaleri, Iya, sudah ada kavaleri. dari sipur yang ada di Nebonat, Iya. ditambah Armet dan ada satu lagi Yon Arhanud. Kalau kami adalah Armet ini adalah artileri Medan. Medan. Nah, jadi menangani ya sasaran yang ada di daerah Lapangannya. lapangan ya, Medan di Mhm. daerah datar. Tapi kalau Arhanud adalah artileri pertahanan udara. Dia khusus untuk menjaga pesawat masuk yang baik dari luar negara memasuki daerah wilayah pertahanan kita, ya tugasnya dia untuk menghancurkan itu. Artileri bersebelahan dengan kami. Jadi di Nebonat itu di kompleks Brigif, di situ ada Brigif, ada Armet dan ada Arhanud. Iya. Berarti semua komplit ya Pak ya kalau Iya. bisa dikatakan. Betul. Oke. Armet ini sudah ada juga di Kota Kupang. Tapi kenapa Kota Kupang yang dipilih juga sesuai arahan ya Pak, Ya, bukan di Atang Buahnya? bukan ya. Oke, jadi
cuman dikasih tanggung jawab Betul. terus siap nih. Iya. Gimana nih Pak, pertama kali dikasih tugas di wilayah Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang, ini kali pertamakah hadir di sini atau sudah pernah berkunjung ke daerah NTT khususnya di Kota Kupang? Belum pernah. Oh belum pernah. Jadi Mhm, kami sudah menjelajah ya dari mulai dari Aceh kami sampai di Papua. Merauke, mhm. Saya dulu waktu di Mabes TNI kapan ya? Ke Bali. Nah, ke Bali saja enggak minta dinas ke Bali. Kapan ke Bali? Kebetulan kami di Mabes TNI di PAM adanya G20 ini memang Mhm, suatu kita di PAM jadi pasti akan ke sana mungkin ya iya, untuk G20 acara pengamanan G20 G20, pengamanan. mhm. Ternyata sebelum G20 muncul Ske Baru sebagai Danyon Army 20. Army 20 di mana ya? Di Kodam 9 Udayana. Aduh, Waduh, wilayah mana ini? kena ini Udayana ini. Aduh, Apakah di ternyata Bali atau di mana? ternyata kena di sini di Udayana, ternyata injak juga Wilayah Denpasar ini. heeh, Saya belum pernah injak Denpasar serius belum Pak? pernah sama Oh sekali. belum pernah, wilayah Indonesia Timur Belum. Ya, sendiri? tinggal ini aja, Oh tinggal Bali, wilayah Bali. Mataram sudah? Bali Nusa? Mataram, Mataram kemarin saya untuk setelah di sini kami sudah ke daerah Mataram, ya Mataram, Lombok ya, Lombok, sudah. iya. Tapi dengan adanya kami berdinas di Batalion Armet setelah peresmian, kami diberikan kepercayaan sama komando Pangdam untuk untuk sebagai dan satgas dan subsatgas pengamanan RI 1 yang berada di Kabupaten ND Mhm. lanjut ke Bajawa. Hari Pancasila kemarin? Ya, Oke. betul, 1 Juni itu. Jadi kami di kesempatan untuk pengamanan RI 1 PAM VVIP ya alhamdulillah sukses, berjalan aman dan lancar. Kami pulang, muncul lagi tugas baru untuk jadi dan satgas lagi PAM RI 1 lagi yang berada di Labuan Bajo. Iya, Kami berangkat lagi. peresmian itu acara yang Ya, kemarin. setelah selesai Bapak Presiden, kami nggak pulang lagi karena ada perintah lagi untuk Stay di situ. stay di situ Mhm. untuk kunjungan Presiden Timur Leste. Oh iya, Iya, betul. Timur Leste, dia bermain ke Labuan Bajo, habis itu habis Labuan Bajo menuju ke Kota Kupang. Iya, betul Jadi acara. personil langsung tarik lagi untuk jaga lagi di sini untuk pengamanan PAM VVIP Presiden Timur Leste yang berada di Kupang. Kesannya gimana nih Pak saat ditugaskan di Kota Kupang? Eh, Sempat kaget terus eh, gimana sih Pak kalau rasanya first impression lah? kalau kaget sih sebenarnya tidak, Mhm. karena kalau memang saya memang senang Wilayah Timur. senang pergi kemana-mana. Oke. Jadi pertama adalah menambah pengalaman, Mhm. pengalaman karena kami sudah dari Aceh, Medan, Medan. sampai mutar sampai Papua. Cuma wilayah Udayana yang belum Belum pernah tersentuh. tersentuh, Mhm. sehingga kami diberi kesempatan. Kami bilang, wah ternyata injak juga wilayah Iya. Udayana. Mhm. Masuk Bali, wah Bali sangat-sangat ya, orang biasa kan di televisi Bali itu indah, memang indah, Iya. bagus. Ternyata begitu masuk di Kupang, beraneka ragam, banyak pulau-pulaunya. Orang dulu kita lihat cuma televisi Labuan Bajo, Bagus juga. eh, ND, di ND ada apa, Rumah Pengasingan. Dan Hakelimutu. Kalimutu. Mhm. Cuma ada yang kita lihat cuma di duit Iya, saja dulu di kan. duit. Biasa juga di uang 50.000 yang di Bali. Iya, Ternyata Bedugul. Bedugul ternyata sudah bisa masuk ke sana. Yang ada di sana, ini pas ini momennya kita ke sana lah, katanya. Saya bilang kita sana, mengajak keluarga kita ke sana. Habis itu datang di sini, ya tadi di Kalimutu, ada di Labuan Bajo. Jadi itulah saya bilang betapa benar-benar ini tugas ini TNI sambil kita Refreshing juga. refreshing juga bisa sampai di daerah-daerah itu. Meskipun baru pertama kali juga ya ke Ya, Bali. betul. Saya sempat tidak percaya loh Pak, baru pertama kali ke Bali. Ya, baru Oh, baru pertama pertama kali ke Bali. Berarti tugasnya menjalankan tugas dengan baik. Iya. Jadi tidak ada waktu untuk jalan-jalan, jalan-jalan. Oke. ya. Benar, Untuk Mbak. di Kota Kupang ini Pak, kira-kira ada harapan tersendiri Kak Pak dengan adanya Arbet ini, bagaimana agar masyarakat dan Arbet sendiri juga bisa menjaga Kamtipmas di wilayah ini, bagaimana nih Pak? Mungkin adakah masukan ataupun pesan tersendiri dari Pak Bobi
Ya, agar sama-sama menjaga Kamtipmas. ya, saya imbau kepada seluruh masyarakat di sini, marilah kita sama-sama. Kami sendiri dari Satuan Army 20 sangat benar-benar bangga berada di Kupang ini dengan masyarakatnya. Masih kami lihat masih di sini TNI masih kami benar-benar diterima, sehingga kami mengajak masyarakat, marilah kita menjaga keamanan di sini bersama-sama, sehingga masyarakat di Kupang maupun di tempat kami di Naibonat itu ya saat ini aman dan kondusif. Kami mengajak pemuda-pemuda, kadang-kadang kita olahraga bersama kemarin. Oh iya. Olahraga bersama kemarin, sempat turnamen bola, Iya turnamen betul. bola yang berada di di apa di Kompisipur, ya, di sana, sehingga kita berinteraksi, sehingga ada aturan kita tidak boleh tentara semua, Hmm. Pak. Ya, jadi kita ambil orang sipil bergabung dengan klub kita, sehingga biar kita bergabung. Jadi tidak boleh kita tentara saja lawan Iya, sipil, kan tidak jangan, adil. benar. Ya, karena fisiknya pasti berbeda. Kita ambillah orang sipil gabung, kita bagi-bagi jadi 50% TNI, 50% sipil. Sehingga di situ Oke. kita suatu cara untuk kita bisa merangkul masyarakat sana. Oke. Mungkin perlu ditekankan lagi biar pemirsa secangkirteh jangan sampai salah tafsir ya. Meskipun penempatannya di Naibonat, tapi sebenarnya Arbet ini juga untuk wilayah Udayana ya Pak ya. Iya, betul. Sebali Nusra atau bagaimana? Atau fokusnya ke Nusa Tenggara Timur saja? Dia lebih ke Kami Nusa Tenggara untuk Timur. Nusa Timur ya. Nusa Tenggara Nusa Timur Tenggara saja. Timur. Karena kan takutnya mereka pikir karena penempatannya di Kabupaten Kupang, jangan-jangan cuma di Kabupaten Kupang. Tapi kalau dilihat dari penjelasan di awal dari Pak Bobi ini, Ya, bahwa ini dipindahkan atau ditempatkan di sini juga karena menjaga daerah kita ya, perbatasan. Jadi bukan cuma di Kabupaten Kupang saja ya Pak ya. betul. Jangan sampai salah Kalau tafsir. apabila kami diminta untuk ke Denpasar, Bisa juga. kami bisa. Jadi tergantung dari permintaan dari pimpinan atas. Oke. Apabila kami nanti terbagi, memang batalionnya ada di NTT. Apabila nanti kami mungkin dibagi ada di mana-mana, kami melaksanakan perintah itu. Fleksibel ya berarti ya Fleksibel sistemnya. ya, karena kita di situ satu batalion terdiri 4 kompi. 4 kompi. Kompi kalau kita di infanteri kompi, kalau kita di armet baterai tempur PIR. Jadi 3 kompi ini kalau mau dilebur bisa dilebur, tergantung pimpinan atas. Tapi saat ini kami masih bersatu. satu kesatuan. ada satu satuan, situ ada 4 kompi satu batalion itu. Belum dipisah-pisah, jadi masih tetap terfokus satu batalion di situ. Dan hingga saat ini masih terfokus pada wilayah Sebali Nusra, Bali, Ya. Nusa. Sementara ya kita memang berada di NTT untuk mengcover mungkin Bali, NTB maupun NTT. Bali, Tapi NTB, khususnya NTT. kita lebih ini fokusnya ke NTT. Ya. Oke, berarti sudah paham nih ya pemirsa secangkirteh, kehadiran Arbet ini juga first time atau perdana ada di sini. Betul, Mbak. Dan ditugaskan demi untuk menjaga keamanan wilayah perbatasan. Betul. Kalaupun mau dilihat seperti yang tadi dikatakan hanya cuma 3 di 3. Indonesia. Betul. Ngawi sendiri perbatasan dengan mana ya Pak? Atau mungkin fokusnya kepada lain kali ya? Ya, yang lain. Jadi Purwakarta mungkin juga. Simpan di ada tengah-tengah kota, dia di tengah-tengah provinsi. Sunda mungkin bisa, sendiri. Ya bisa lari kemana-mana nanti. Oke. Untuk pembagian 3 wilayah khususnya betul. untuk Indonesia. Betul. Oke. Yang terakhir nih mungkin Pak Bobi, saya minta pesan atau tips and trick buat yang ingin mengikuti jenjang karir Pak Bobi seperti apa nih Pak Bobi, bolehkah bagi tips and triknya seperti apa, kisi-kisinya sedikit kepada pemirsa secangkirteh. Iya, Mbak. Oke, terima kasih Mbak. Saya memberikan tips untuk memasuki seorang TNI. Yang pertama, kita adalah banyak berdoa. Kita berdoa tanpa berusaha tidak akan bisa kita seperti ini. Harus didukung, berusaha belajar, kita harus sehat, harus banyak berdoa, dan kita harus benar-benar apa yang diajarkan orang tua kita. Memang saya banyak yang diberi kemasukan sama orang tua. Jadilah dirimu sendiri, nak. Itu kata pesan ibu saya. Jadilah dirimu, percaya pada dirimu. Kalau engkau percaya dirimu sendiri, dan kamu yakin apa yang kamu cita-citakan pasti akan tercapai.
tapi jangan lupa berdoa. Semua tergantung kehendak yang kuasa. Jadi disitulah yang saya pedomani dari ibu saya. Bukan artinya kamu berusaha juga sekuat tenaga kalau memang belum kehendak yang kuasa, Tetap belum kamu dapat iya juga. belum kita dapat. Jadi tetap kita berusaha dan berdoa. Intinya adalah usaha dan berdoa. Oke. Dan jangan kita sebagai pemuda kadang-kadang tes 1 kali udah putus asa. Iya. Tes 2 kali sudah putus asa. Saya tes tentara ini masuk tentara 14 kali baru masuk tentara. 14 kali. Saya 14 kali. Makanya tadi saya sempat tanyakan, sempat pingin coba cita-cita lain tapi tetap tekad untuk Tekad saya tetap masuk TNI. TNI. Jadi saya tes Tamtama 3 kali gak masuk karena belum garis tangan juga, belum jodoh ke situ. Belum jodohnya. Saya tes Bintara 3 kali, tes penerbang PSDP 3 kali, tes AKMI 5 kali, baru terakhir masuk. Sehingga jumlah totalnya 14 kali. 14 kali. Beliau saja berjuang 14 kali baru betul, bisa Mbak. bergabung Iya, dengan TNI. Tapi kami bersyukur, saya bersyukur sama Tuhan, kami masih diberi kesempatan untuk mengabdi kepada negara ini. Yang bangga kami adalah benar-benar NKRI harga mati. Oke, terakhir nih Pak, kalau dari keluarga mungkin adakah dipesankan juga kepada anak yang ingin mengikuti jejak Bapak? Jadi anak saya yang kedua, yang cowok, kebetulan anak saya dua, anak kami dua ini, yang pertama cewek ingin kami ini melihat, Pah saya jadi dokter aja, jadi dokter, saya bilang. Yang kedua lihat, Pah ini tentara apa sih warna biru, karena saya masih pakai kostum Akabri yang warna PDU putih biru. Dia tertarik, ini tentara apa Pak? Saya bilang ini adalah akademi militer. Saya pingin jadi gitu. Jadi dari mulai kecil dia sudah pakai baju loreng. Sampai SMP, di SD, SMP ini dia masih pakai kostum militer. Suka kostum militer. Saya ingin melanjutkan cita-cita ayah. Udah mulai dilihat ya. Betul. Udah mulai ketertarikan tersendiri. Tapi ada batas sih gak Pak kepada anaknya? Atau kayak udah gak apa-apa kamu ikut lagi jejak ayah? Atau mungkin kayak Bapak sini udah cukup ayah saja lah, atau gimana Pak menanggapi hal tersebut? Karena saya waktu kecil dulu saya tidak bapak saya tidak memaksa saya untuk menjadi seorang TNI, tetapi saya melihat dengan senang lihat TNI begini karena bapak saya seorang TNI. Jadi mungkin saya merasa bapak ini seorang militer harus punya penerus. Bapak saya seorang prajurit yang terakhir berpangkat kopral. Saya harus bisa melebihi dari bapak saya. Ternyata Tuhan menjawab, saya masuk Akmil. Ternyata bisa seanak orang prajurit bisa menjadi seorang perwira dari akademi militer. Wow, luar biasa, so proud sangat banget ya luar biasa. Pak. Sangat luar biasa. Terima kasih banyak Pak Bobi sudah berbagi kisah inspiratif di sini. 14 kali bukanlah halangan buat beliau. Betul. Terus fighting dan survive untuk menggapai impian. Betul. Biasanya kan anak muda sekarang kayak sekali udahlah malas, Ya, sudah satu gak kali, mau dua lagi. kali sudah tidak mau, sudah putus asa. Sudah malu lah segala macam. Sampaikan kepada pemuda-pemudi untuk kalau muda masyarakat Kupang, baik adik-adik yang akan mulai saat ini dari begitu SMA kelas 1, kalau mau berpingin menjadi cita-cita seorang TNI, siapkan diri kita. Jangan berharap kita ini orang tidak bisa menjadi seorang TNI ataupun Akabri yang orang biasa impikan. Pasti bisa selama kita percaya pada diri kita sendiri, siapkan diri kita, mental kita, kesehatan kita, dan berdoa. Pasti Tuhan, kalau kita bercita-cita, Tuhan pasti akan mengabulkan kita menjadi seorang TNI. Amin. Iya. Tuhan bukakan jalan. Jalan. Ibaratnya bisa dikatakan ora et labora. Betul. Bekerja sambil berdoa. Dan biasanya doa ibu tuh sangat mujarab juga. Betul sekali. Saya pernah baca satu quotes itu begini Pak. Perbaikilah hubungan kamu dengan Tuhan, Tuhan akan perbaiki hidupmu. Betul. Iya kan Pak ya, Betul seperti sekali. apa yang Pak Bobi sampaikan juga mungkin bisa diterapkan untuk pemuda-pemudi yang mungkin ingin berkarir atau melanjutkan cita-citanya di bidang TNI. It's okay, you have to survive ya. Jangan sampai malas-malasan dan cepat putus asa. Betul, Mbak. Jadi intinya adalah
kita jangan putus asa. Intinya jangan putus asa. Gagal sekali, tes lagi. Gagal sekali, tes lagi. Kegagalan merupakan guru besar buat kita. Kegagalan tidak akan selamanya gagal. Pasti ada saatnya kita akan berhasil. Jangan sekali, 2 kali, 3 kali putus asa, sudah tidak mau lagi. Gagal terus, gagal terus. Kalau Tuhan mendaki kamu jadi TNI, pasti akan jadi. Amin. Yakinlah pada dirimu sendiri dan selalu meminta. Ini yang pertama, satu kali saya bilang, meminta restu kepada ibu, karena di bawah telapak kaki itu adalah surga. Jadi disitulah doa ibu yang sangat mujarab. Tetapi bukan ibu saja, bapak juga. Merupakan orang tua kita. Minta restu. Segala sesuatu hal yang mungkin saya mulai dari tes, mau jabatan, mau apapun, mau ada pelaksanaan tes, pasti saya minta ke ibu dulu. Saya minta ke ibu, minta doanya, minta doa restu bahwa saya akan melaksanakan tes ataupun segala-galanya. Ya, semua terkabul, dijawab, dan mulai dari doa ibu ternyata terkabul. Jadi doa ibu itu sangat-sangat benar-benar mujarab. Iya. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Bobi. Terima kasih sudah berbagi inspiratif di sini. Boleh kita sambil minum teh lagi, Oke, Pak? Mbak, terima kasih. Secangkir tehnya Iya. luar biasa. Semoga ini menjadi kisah inspiratif juga, dan pastinya diambil hikmahnya buat yang lagi menyaksikan tayangan ini juga. Dan dari tempat ini saya mewakili keluarga besar Secangkir Teh mengucapkan selamat datang di Nusa Tenggara Timur untuk Letkol ARM Bobi SIP bersama dengan tim, bersama dengan rombongannya. Selamat menjalankan tugas di wilayah Indonesia Timur, Nusa Tenggara Timur. Terima kasih, Mbak. Semoga kita bisa bekerja sama ya Pak ya, sama-sama menjaga Tentunya Kamtipmas harus di gitu. sini. Harus kita bersama masyarakat, kita harus lebih kuat. Jadi katanya TNI bersama rakyat, negara ini pasti aman. Asik. Terima kasih banyak. Selamat datang di Kota Kupang. kasih, Selamat Mbak. menjalankan Sama-sama. tugas. Salam kenal juga. Semoga kita bisa diundang ya. Kami Secangkir tunggu, Teh Mbak. bisa diundang Ya, bersama. kami tunggu, Mbak. Bersama Sambil syuting tim. mungkin ya, Pak Roni. Ya, kita Kita sambil- bersama, saya tunggu di sana bersama rekan-rekan kami. Di sana kami tunggu dari tim Pak Roni untuk main-main di tempat kami. Oke, baik. Terima kasih banyak pemirsa Secangkir Teh. Akhir kata juga Dewi mengucapkan terima kasih kepada our sponsor yang sudah mensponsor kegiatan kita atau syuting episode kita hari ini di Secangkir Teh hanya di Pasti Laku TV untuk Depo Mebel Jalan Timur Raya. Lalu ada juga Toko Cahaya Indah Mebel. Terima kasih banyak untuk supportnya, dan pastinya nantikan episode-episode seru lainnya hanya di Secangkir Teh di Pasti Laku TV. Cheers Pak, terima Terima kasih. kasih. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Asik.